Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi PJJ untuk hari ini ilmu pengetahuan sosial adalah dinamika penduduk, jumlah dan pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan pengertian dinamika penduduk, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk, menyebutkan 4 peringkat terbesar urutan penduduk di dunia, menguraikan dan menjelaskan jumlah dan pertumbuhan penduduk, menjelaskan persebaran penduduk di Indonesia, menguraikan dan menjelaskan tentang komposisi penduduk. Pertama kita bahas tentang dinamika penduduk. Nah, anak-anak tahukah kalian yang dimaksud penduduk? Penduduk adalah orang yang tinggal di daerah tersebut atau orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Indonesia memang negara yang sangat besar, di samping memiliki sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia atau SDM-nya sangat besar. Menurut WPDS atau World Population Datasheet pada tahun 2015, penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Penduduk di setiap negara pasti akan mengalami perubahan. Nah, perubahan kependudukan tersebut dinamakan dinamika penduduk. Jadi, dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah dan disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Berdasarkan data kependudukan tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Urutan ke-1 yaitu Cina dengan jumlah penduduk 1,372 juta jiwa. Dan urutan kedua India, jumlah penduduknya adalah 1.314 juta jiwa. Sedangkan urutan ketiga diduduki Amerika Serikat dengan jumlah penduduknya 321 juta jiwa. Dan urutan keempat diduduki Indonesia dengan jumlah penduduk 256 juta jiwa. Jumlah penduduk berkaitan dengan kualitas penduduk, di mana untuk mengetahui jumlah penduduk yang ada di Indonesia dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara sensus penduduk, dengan cara survei penduduk, dan registrasi penduduk. Nah, untuk itu kita bahas tentang sensus penduduk. Sensus penduduk adalah pencatatan penduduk di suatu daerah atau negara dalam kurun waktu tertentu. Sensus penduduk biasanya dilakukan tiap 10 tahun sekali. Setelah itu, survei penduduk adalah pencatatan penduduk di daerah yang terbatas dan mengenai hal-hal tertentu. Registrasi penduduk yaitu pencatatan data penduduk yang dilakukan secara terus-menerus. Misalnya, pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, dan kejadian penting. Negara Indonesia termasuk dengan kategori dengan jumlah penduduk yang terbanyak. Bila jumlah penduduk yang besar, dapat terjadi kualitas yang rendah. Ya, itu jika dilihat dari kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. 3 faktor yang bisa mempengaruhi dinamika penduduk. Yang pertama, kematian, kelahiran, dan migrasi. Nah, tahukah kalian kematian atau mortalitas dapat diartikan kematian penduduk yang terjadi pada suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu, dan tingkat kematian adalah setiap 1000 penduduk setiap tahun. Nah, apa saja faktor-faktor dari pendorong kematian? Yang pertama adalah keadaan gizi penduduk yang rendah. Yang kedua, terjadi bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan banjir. Yang ketiga, adanya wabah penyakit dan peperangan. Ya, seperti sekarang saat ini telah terjadi wabah penyakit dari virus COVID-19. Nah, untuk itu kalian harus tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap belajar di rumah. Lanjutnya, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.
Yang terakhir, fasilitas kesehatan yang belum memadai. Selain ada faktor pendorong kematian, ada juga faktor penghambat kematian. Yang pertama, meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang sudah memadai. Yang ketiga, meningkatnya keadaan gizi penduduk. Dan yang terakhir adalah memperbanyak tenaga medis seperti dokter dan bidan. Adapun penggolongan angka kelahiran kasar yaitu sebagai berikut. Jika angka kematian rendah apabila kurang dari 10/1000 penduduk. Jika angka kematian sedang apabila antara 10 sampai 20/1000 penduduk. Dan jika angka kematian tinggi apabila lebih dari 20/1000 penduduk. Selanjutnya kita bahas tentang kelahiran atau natalitas. Yaitu kemampuan nyata dari seorang wanita yang dicerminkan dari banyaknya bayi yang lahir dalam keadaan hidup. Nah, apa saja faktor yang bisa mendorong kelahiran? Yaitu yang pertama, anak menjadi harapan bagi orang tua. Yang kedua, pernikahan usia dini. Yang ketiga, sifat alami manusia yang menginginkan keturunan. Yang keempat, anggapan banyak anak banyak rezeki. Selain dari faktor pendorong kelahiran, kita juga belajar tentang faktor penghambat kelahiran. Yang pertama, pelaksanaan program keluarga berencana atau KB, ya. Itu yang bisa menghambat faktor kelahiran. Lanjut ke yang kedua, penundaan usia pernikahan karena alasan ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Yang ketiga, semakin banyak wanita karir. Selanjutnya adalah migrasi atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Migrasi dari suatu daerah ke daerah lain dapat dibedakan atau dikelompokkan jadi dua, yaitu migrasi internasional dan migrasi nasional. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk yang dilakukan antar negara, sedangkan migrasi nasional adalah perpindahan penduduk di dalam suatu negara. Nah, migrasi internasional itu ada dua macam. Yang pertama, imigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain ke dalam suatu negara. Contoh, orang Korea, orang Cina, atau orang Jepang yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, imigrasi adalah perpindahan penduduk yang keluar dari suatu negara menuju negara lain. Contohnya, orang Indonesia yang bekerja di Cina atau Malaysia. Yang kita kenal adalah dengan tenaga kerja Indonesia atau TKI dan tenaga kerja wanita atau TKW. Nah, selanjutnya migrasi nasional atau internal adalah perpindahan penduduk di dalam suatu negara terdiri dari urbanisasi dan transmigrasi. Sedangkan urbanisasi pengertiannya adalah perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Sedangkan transmigrasi perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya di dalam wilayah Republik Indonesia. Transmigrasi pertama dilakukan di Indonesia pada tahun 1905 oleh pemerintah Belanda. Selanjutnya anak-anak kita akan membahas tentang jumlah penduduk. Jumlah penduduk suatu negara, misalnya Indonesia, atau penduduk di suatu wilayah, selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena pertumbuhan penduduk pada wilayah tersebut. Pertumbuhan penduduk Indonesia semakin tahun semakin bertambah jumlahnya. Jumlah penduduk Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 1971 sampai tahun 1980 sebanyak 28.282.069.000 jiwa. Atau 23,72% secara keseluruhan. Rata-rata kenaikan jumlah penduduk setiap 10 tahun hampir mencapai 20%. Bila diketahui bahwa menurut perkiraan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, jumlah penduduk Indonesia akan menjadi 250 juta jiwa pada tahun 2014 dengan pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun. Salah satu penyebab bertambahnya penduduk yaitu tingginya kelahiran, ya,
di Indonesia, dan Indonesia termasuk negara dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk yang besar dan berpenduduk banyak. Indonesia juga terdiri atas ribuan pulau, beragam budaya, ratusan suku, dan ratusan bahasa daerah. Seperti grafik yang kalian lihat adalah jumlah penduduk ya, yang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Selanjutnya, hal ini pula yang menjadi keunggulan Indonesia dilihat dari segi kependudukannya pada tahun 2013. Indonesia tidak memiliki kegiatan pemutakhiran data penduduk karena biasanya sensus diadakan setiap 10 tahun sekali. Namun, dengan menggunakan angka pertumbuhan penduduk di Indonesia, diperkirakan jumlah keseluruhan penduduk Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 250 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,49% per tahun. Nah, untuk tahun 2020, ya, sensus terakhir ini tahun 2010, bisa kalian lihat dalam grafik dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, sampai dengan Jawa Timur. Untuk tahun 2020 kita tidak bisa mengadakan sensus penduduk secara langsung ya. Kita sensus penduduknya melalui sensus online. Nah, bisa kalian lihat dari tahun mulai 1971 Provinsi Aceh mengalami kenaikan yang terus-menerus sampai dengan tahun 2010. Bisa kita lihat dari sini, dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta sampai Jawa Timur. Dari tahun 1971 hingga tahun 2010, laju pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan atau laju jumlah angka pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan. Jumlah penduduk yang begitu besar di Indonesia menjadi permasalahan serius terutama di daerah perkotaan. Karena semakin besar jumlah dan pertumbuhan penduduk, semakin banyak pula permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah. Sebagai contoh, dengan pertambahan jumlah penduduk tertentu harus dibarengi dengan penambahan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pengendalian jumlah penduduk perlu dilakukan oleh pemerintah supaya negara dapat membuat perencanaan pembangunan yang baik. Salah satu tahapan dalam pengendalian jumlah penduduk adalah harus diawali dengan mengetahui jumlah dan pertumbuhan penduduk ya, seperti yang sedang kalian pelajari sekarang, dan juga mengatasi permasalahan akibat jumlah dan pertumbuhan penduduk Indonesia yang besar dan dapat dilakukan adalah dengan menciptakan lapangan kerja yang luas. Selanjutnya adalah tentang pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk terjadi karena pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk. Akibat adanya yang pertama kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Ya. Nah, jadi pertumbuhan penduduk terjadi karena pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan alami, sedangkan perpindahan penduduk merupakan faktor pertumbuhan non-alami. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan menyangkut jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya, maupun kemungkinan-kemungkinan untuk waktu-waktu yang mendatang. Kita lihat di sini pertumbuhan penduduk alami dapat diperoleh dari hasil selisih tingkat kelahiran dengan kematian dalam 1 tahun yang disebut pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhannya dinyatakan dalam per 1000. Kejadiannya paling sederhana dapat kamu lakukan dengan melakukan pengamatan penduduk di kampungmu. Misalkan, pada saat ini jumlah penduduk kampungmu 1000 orang, maka dengan menghitung selisih jumlah kelahiran dan kematian, maka kamu akan menemukan angka pertumbuhan penduduk di kampungmu. Contoh, jumlah bayi yang lahir misalnya 40, penduduk yang meninggal dunia 20, maka dengan menggunakan rumus di bawah ini, pertumbuhan penduduk di kampungmu adalah 40 sampai 20 per 1000 atau 20 per 1000 atau 2%.
Adapun perhitungannya dapat dilakukan dengan rumus P sama dengan L dikurang M. P itu adalah untuk pertumbuhan penduduk, L itu adalah lahir, dan M itu adalah meninggal. Rumus di samping juga dapat menghitung pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk non-alami. Pertumbuhan penduduk non-alami diperoleh dari selisih imigrasi atau migrasi masuk dengan emigrasi atau migrasi keluar. Pertumbuhan penduduk non-alami disebut juga dengan pertumbuhan penduduk karena migrasi. Perhitungannya dapat digunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan I dikurang E. P itu pertumbuhan penduduk, I itu imigrasi, dan E itu emigrasi. Pertumbuhan penduduk total. Ya, seperti yang kalian ketahui, pertumbuhan total adalah pertumbuhan penduduk yang dihitung dari selisih jumlah kelahiran dengan kematian ditambah dengan selisih pertumbuhan non-alami. Penghitungan penduduk total dapat digunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan dalam kurung L kurang M tambah I dalam kurung tambah I kurang E. Jadi P itu sama dengan jumlah pertumbuhan penduduk dalam 1 tahun, L itu jumlah kelahiran dalam 1 tahun, M itu jumlah kematian dalam 1 tahun, I itu imigrasi, dan E itu emigrasi. Laju pertumbuhan penduduk total di Indonesia tidak banyak berbeda dengan laju pertumbuhan penduduk alami karena migrasi, baik migrasi maupun emigrasi. Jumlahnya hanya sedikit sehingga pengaruhnya sangat kecil dan dapat diabaikan. Pertumbuhan penduduk biasanya dinyatakan dengan angka persen dan biasanya diperhitungkan untuk jangka waktu 1 atau setiap tahun. Komposisi penduduk kita pelajari atau kita hitung berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, dan piramida penduduk. Seperti peta konsep yang berikut ya, bisa kalian lihat. Komposisi penduduk itu terdiri dari, bisa dihitung berdasarkan usia, jenis kelamin, dan piramida penduduk. Komposisi penduduk. Pada diagram komposisi penduduk Indonesia bisa kalian lihat. Ya, komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam satu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan mengetahui komposisi penduduk, dapat dibuat pertimbangan yang logis atau matang dan bermakna, sehingga tidak menimbulkan adanya kesalahan atau bias dalam pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, bisa kalian lihat dari tahun 2019 jumlah laki-laki, jumlah perempuan, dan angka partisipasi sekolah berdasarkan umur 7-12 tahun bisa kalian lihat. Angka pertumbuhan sekolah dari umur 13 sampai 15 tahun bisa kalian lihat. Angka partisipasi sekolah dari 16 sampai 18 tahun dari tahun 2019. Dan angka partisipasi sekolah usia 19 sampai 24 tahun. Dan buruh atau karyawan atau pegawai dari tahun 2009 bisa kalian lihat. Dan jumlah pekerja bebas di pertanian dari tahun 2009 bisa kalian lihat. Serta pekerja bebas di sektor non-pertanian dari tahun 2009 sampai 2012 bisa kita lihat komposisinya sekian-sekian. Bisa kalian pelajari di diagram komposisi penduduk Indonesia tersebut. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Jadi pengertiannya adalah komposisi penduduk berdasarkan usia dan pengelompokan penduduk berdasarkan usia baik tunggal maupun berdasarkan interval atau usia tertentu. Komposisi penduduk juga dapat berdasarkan usia produktif dan non-produktif. Nah, komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu seperti yang kalian ketahui, usia 0 sampai 5 adalah usia balita,
6 sampai 12 adalah usia SD, 13 sampai 15 adalah usia SMP, 16 sampai 18 adalah usia SMA, 19 sampai 24 tahun adalah usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 tahun adalah usia dewasa, dan di atas 60 tahun adalah usia lanjut. Nah, usia 0 sampai 14 dikategorikan usia belum produktif. Sedangkan usia 15 sampai 64 adalah usia produktif. Dan usia di atas 65 tahun adalah tidak produktif. Contoh penggunaan komposisi penduduk berdasarkan usia adalah alam perencanaan program wajib belajar atau wajar. Angka ketergantungan dapat dicari dengan rumus AK sama dengan A dibagi B kali 100. Ya, keterangannya angka ketergantungan atau dependensi rasio. A itu adalah jumlah penduduk yang belum atau tidak produktif, usianya 0 sampai 14 tahun dan di atas 65 tahun. B itu jumlah penduduk produktif 15 sampai 64 tahun dan 100 itu dihitung per 100 penduduk. Ya, jadi ini adalah rumus perhitungan komposisi penduduk berdasarkan usia. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat dituangkan dalam bentuk diagram yang dikenal dengan piramida penduduk. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan atau jenis kelamin. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk seperti sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Pada zaman dahulu, kaum laki-laki lebih dominan untuk berusaha atau bekerja dan mempertahankan diri. Pada saat ini, teknologi masih sangat sederhana, sehingga hanya penduduk yang memiliki tenaga dan kemampuan fisik yang kuat yang dapat bertahan hidup. Akan tetapi, setelah teknologi berkembang dengan cepat dan modern sesuai dengan prinsip emansipasi wanita, ternyata hampir semua jenis pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh kaum laki-laki dapat juga dikerjakan oleh kaum perempuan. Ya. Nah, bisa kalian lihat adalah piramida penduduk. Yang pertama berbentuk limas, yang kedua granat, yang ketiga berbentuk batu nisan. Salah satu cara untuk memperoleh data penduduk adalah dengan melihat piramida penduduk. Jadi piramida penduduk adalah dua buah diagram batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki, pada sisi lain menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia 5 tahunan. Penduduk laki-laki biasanya digambarkan di sebelah kiri, sedangkan penduduk wanita sebelah kanan. Piramida penduduk memiliki manfaat seperti mengetahui perbandingan jumlah penduduk pria dan wanita, mengetahui pertumbuhan penduduk satu negara, mengetahui jumlah penduduk usia sekolah, dan mengetahui golongan penduduk produktif dan tidak produktif. Dengan demikian, piramida penduduk menjadi data penting untuk menjadi salah satu dasar pembuatan keputusan penting di suatu negara. Piramida penduduk dibedakan menjadi 3 macam, yaitu piramida penduduk muda seperti yang kalian lihat. Piramida ini menggambarkan kondisi penduduk yang sedang tumbuh dengan ditandai oleh tingkat kelahiran yang tinggi, sehingga penduduk usia muda lebih besar daripada penduduk usia tua. Pada piramida penduduk tersebut, sebagian besar jumlah penduduk ada di usia di bawah 20 tahun. Ya, nih piramida ya, semakin kalian lihat usia 20 sampai adalah semakin besar. Dan suatu negara yang memiliki piramida penduduk muda diperlukan motivasi kerja yang tinggi bagi penduduk usia produktif agar dapat menghidupi penduduk usia yang non produktif atau usia muda dan tua, ya. Jadi usia produktif itu banyak menanggung usia muda dan tua. Piramida penduduk dewasa seperti kalian lihat. Piramida penduduk dewasa menggambarkan komposisi penduduk usia muda seimbang dengan komposisi penduduk usia tua. Nah, ya, piramida ini adalah bentuknya seimbang. Bisa kalian lihat di sini.
di mana jumlah keadaannya dalam keadaan tetap atau seimbang. Oleh karena itu bentuk piramida ini disebut juga dengan piramida penduduk tetap atau stasioner. Nah, ini adalah piramida penduduk tetap atau stasioner. Ada juga yang menyebut istilahnya piramida berbentuk granat ya. Ini seperti bentuk granat karena menyerupai granat. Negara yang memiliki piramida seperti ini tetap harus bekerja keras agar pendapatan meningkat sehingga tingkat kemakmuran rakyatnya semakin tinggi. Piramida penduduk tua menggambarkan komposisi penduduk usia tua lebih besar daripada penduduk usia muda atau dewasa. Ya, piramida penduduk ini digambarkan seperti batu nisan, seperti yang kalian lihat bentuknya seperti batu nisan. Ya, negara yang memiliki piramida ini kondisinya hampir sama dengan negara yang memiliki piramida penduduk muda. Keduanya sama-sama menggambarkan usia non-produktif lebih banyak daripada usia produktif. Akibatnya angka ketergantungannya sangat tinggi. Dinamika kependudukan dan pembangunan nasional. Ya, seperti kita lihat di konsep berikut ini adalah peta konsepnya. Dinamika kependudukan itu adalah menyangkut jumlah dan pertumbuhan penduduk, menyangkut komposisi penduduk, dan menyangkut tentang persebaran dan migrasi atau perpindahan penduduk. Persebaran penduduk dan migrasi ibarat dua mata uang asing yang tidak dapat dipisahkan. Membicarakan masalah migrasi pasti membicarakan masalah persebaran penduduk. Demikian pula sebaliknya. Nah, warna pada peta berikut kalian lihat menggambarkan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Nah, ada warna kuning, warna hijau itu adalah menggambarkan tingkat kepadatan penduduk pada suatu daerah. Dan beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk atau underpopulation. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan karena di daerah dengan penduduk yang padat berarti tersedia cukup banyak tenaga kerja ya, seperti ada di Pulau Jawa berikut. Namun pada daerah lain seperti Kalimantan dan Papua terjadi kekurangan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia untuk melaksanakan pembangunan. Jadi di daerah Kalimantan dan Papua ini masih terjadi kekurangan tenaga kerja atau SDM. Nah, lokasi Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau menjadi salah satu penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terus terjadi ya. Pulau Jawa itu merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Tidak mengherankan apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa cukup lengkap. Ya, untuk itu salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan jalan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Seperti yang kalian ketahui, Pulau Jawa termasuk daerah yang sangat padat penduduknya. Dan perpindahan penduduk tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun telah diprogram oleh pemerintah. Nah, untuk itu beberapa penyebab dari migrasi atau perpindahan penduduk. Penyebab penduduk melakukan kegiatan migrasi ada beberapa alasan. Yang pertama, bencana alam. Yang kedua, lahan semakin sempit. Terus yang ketiga, kondisi alam. Ya, seperti yang kalian ketahui, kondisi alam yang tandus kadang mendorong penduduk untuk mencari daerah lain yang lebih menguntungkan. Misalnya, penduduk Gunung Kidul, Jogja, sebagian besarnya adalah berasal dari Batu Gamping, ya, yang subur atau kurang subur untuk pertanian, dan hal ini menjadi salah satu pendorong penduduk melakukan migrasi
seperti ke Jakarta atau ke luar Pulau Jawa. Macam-macam migrasi. Ada penduduk yang melakukan perpindahan masih dalam satu provinsi, ada yang melakukan keluar pulau, bahkan ada penduduk yang melakukan perpindahan ke luar negeri. Ditinjau dari daerah yang dituju, migrasi dibedakan menjadi dua, yaitu migrasi internasional dan migrasi nasional. Migrasi internasional merupakan perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain, ya. Seperti kalian telah ketahui di awal pembahasan kita tentang migrasi atau perpindahan penduduk. Dan migrasi nasional merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dalam satu wilayah negara, atau disebut juga dengan migrasi internal. Jadi migrasi nasional terdiri atas dua bentuk, yaitu transmigrasi dan urbanisasi. Transmigrasi dapat dilakukan atas kehendak sendiri maupun mengikuti program pemerintah. Salah satu tujuan pelaksanaan transmigrasi adalah pemerataan penduduk. Agar penduduk tidak memusat di suatu lokasi, maka mereka disebar ke berbagai daerah dan pulau. Dan transmigrasi juga secara tidak langsung turut membentuk persebaran sumber daya manusia, alam, budaya baru di lokasi kedatangannya. Tujuan lain transmigrasi adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan lahan yang sempit di Pulau Jawa ketika diolah mungkin hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan melakukan transmigrasi, suatu keluarga akan memperoleh lahan luas di Pulau Sumatera. Ketersediaan lahan yang luas membuat seluruh anggota keluarga dapat bekerja dengan baik sehingga hasilnya melimpah. Dan masalah pengangguran juga terselesaikan berkat program transmigrasi. Transmigrasi juga bertujuan menanggulangi bencana alam. Ya, dengan pemerataan penduduk yang baik, maka bangsa Indonesia semakin kuat, persatuan dan kesatuan bangsa selalu terjaga. Nah, untuk itu urbanisasi pengertiannya adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Saat ini pengertian urbanisasi bukan sekedar perpindahan secara fisik saja, namun dapat diartikan sebagai suatu pandang atau proses perpindahan yang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, demografi, sosiologi, dan geografi. Perubahan suasana pedesaan menjadi suasana kehidupan kota juga dapat diartikan sebagai urbanisasi. Salah satu penyebab utama urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ada dua hal penting yang menyebabkan terjadinya urbanisasi, yakni daya dorong dan daya tarik kota. Dapat ditemukan beberapa penyebab penduduk desa melakukan migrasi ke kota, antara lain: yang pertama, terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan. Yang kedua, semakin sempitnya lahan pertanian. Yang ketiga, keberhasilan pertanian yang tidak pasti seperti paceklik, kekeringan, dan serangan hama. Selanjutnya, minimnya fasilitas sosial di pedesaan. Selanjutnya adalah kehidupan desa yang tidak bervariasi atau monoton atau begitu-begitu saja. Dan keunggulan utama di kota adalah lengkapnya sarana dan prasarana yang tersedia. Penduduk kota yang padat mendorong pemerintah dan swasta membangun berbagai sarana dan prasarana dengan berbagai tujuan. Pertumbuhan dan perkembangan kota lebih dinamis dibandingkan di desa. Perkembangan perusahaan swasta juga cenderung makin banyak di kota. Selain memudahkan urusan administrasi, pusat perusahaan di kota juga mudah melakukan akses dengan berbagai penjuru tempat. Fasilitas yang dibutuhkan perusahaan pun lebih lengkap di kota. Ya, kenapa penduduk desa itu sangat berminat untuk ke kota. Dan daya tarik kota antara lain adalah yang pertama, lapangan pekerjaan di kota lebih banyak dibanding di desa. Upah pekerja di kota lebih tinggi dibanding di desa, sedangkan fasilitas sosial, pendidikan, olahraga, dan lain-lain masih lebih lengkap di kota dibandingkan dengan di desa. Dan lapangan pekerjaan di pedesaan, masalah yang ditimbul oleh adanya urbanisasi antara lain semakin banyak jumlah pengangguran di perkotaan karena jumlah tenaga kasar dari pedesaan semakin banyak dan semakin murah. Banyak pengangguran yang berakibat semakin tingginya tindak kejahatan. Nah, dampak buruk dari urbanisasi adalah seperti itu. Selain itu, aktivitas urbanisasi yang besar dapat mengakibatkan permasalahan baru seperti tumbuhnya pemukiman yang kumuh.
dan upaya untuk menghentikan laju urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota itu antara lain dengan membuka lapangan pekerjaan di pedesaan, salah satunya dengan membangun industri yang banyak menyerap tenaga kerja seperti pabrik dan pusat perdagangan. Cara lain yang dapat dilakukan yaitu melakukan pembangunan fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Demikianlah, terima kasih pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semakin semangat untuk melanjutkan materi PJJ berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Untuk link tugas kalian bisa lihat setelah kalian mempelajari link materi yang Ibu berikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.